Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bayu kakinya nginjak duri. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Irdam Fairuz Zahriyat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Selanjutnya ada Ibu Ayu Sekarutami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang. Selanjutnya ada Ibu Dewi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Selanjutnya ada Bapak Fadlul R. Wijayanto dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang. Dan yang terakhir ada Ibu Bilda Rahayu dari Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah dari Kabupaten Serang. Di sini kami akan menampilkan tugas agenda ketiga hari ke-9 tentang literalisasi digital ASN. Sebelumnya ada 15 topik tentang literalisasi digital ASN. Namun di sini kami akan menjelaskan 5 topik saja tentang literalisasi digital ASN. Selamat menyaksikan. Ini belanjaannya Mbak, totalnya berapa ya? Oke, tunggu sebentar ya Mbak, saya ambil dompetnya dulu. Dompet saya ketinggalan nih Mbak, ini gimana ya? Oh iya, tunggu saya bawa HP Mbak, saya mau bayar pakai dompet digital aja ya Mbak. Jadi, di era digital saat ini, ASN harus bisa dan mengerti pembayaran secara online. Pembayaran online adalah sistem pembayaran yang mengacu pada pembayaran digital dan dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Sistem pembayaran online biasanya menggunakan fasilitas dari tempat penyedia dana dan tempat tujuan pembayaran. Di Indonesia terdapat beberapa metode pembayaran online yang sering digunakan. Salah satunya dengan menggunakan dompet digital. Tren penggunaan e-money saat ini meningkat pesat dan menjadi salah satu metode pembayaran online yang diminati oleh pengguna. E-money bisa disebut juga sebagai dompet digital ya teman-teman. Hadirnya e-money memudahkan segala jenis transaksi online. Beberapa e-money yang ada di Indonesia yang banyak dikenal seperti OVO, Link Aja, ShopeePay, Dana, GoPay, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan aplikasi ShopeePay untuk pembayaran online. Untuk penggunaan dompet digital, salah satunya yaitu aplikasi Shopee. Ini kita masuk ke aplikasi yang sudah kita unduh pada Android ataupun iOS. Setelah itu kita klik Shopee. Nah, setelah kita sudah di dalam aplikasi Shopee di siaran online, kita klik pada menu yang terdapat pada samping isi saldo. Nah, setelah itu akan muncul di sini scan barcode yang diminta. Tinggal kita arahkan kepada barcode yang sudah dimiliki kasir untuk pembayaran tersebut. Setelah itu, pembayaran selesai dan sudah. Ya. Halo Mas, aku boleh minta tolong pesenin hampers buat lebaran keluarga di Semarang ya. Terima kasih Mas. Oke, aku pesen di Shopee aja ya. Iya. Jadi kalau nanti pesanannya datang telat setelah lebaranan nggak apa-apa kan? Ya oke. Ya, sama-sama. Kelebihan belanja online. Pertama, promo yang beragam. Kedua, efisien. Yang ketiga, metode pembayaran lebih mudah. Yang keempat, produk yang dijual beragam. Adapun kekurangan saat melakukan belanja online adalah pertama, kemungkinan produk yang berbeda dengan gambar dan deskripsi. Kedua, produk rawan rusak. Yang ketiga, bisa meningkatkan gaya hidup konsumtif. Aduh, panas banget nih. Kadang udah cicilan rumah. Oh iya, ada
mobile banking. Untung ada mobile banking. Pakai mobile banking aja kali ya. Lebih praktis, enak juga. ASN harus mampu melakukan transaksi perbankan secara online atau internet banking. Pengertian internet banking sendiri adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening bank mereka dan melakukan berbagai transaksi perbankan melalui internet. Layanan ini biasanya tersedia melalui situs web atau aplikasi seluler yang disediakan oleh bank. Dengan layanan internet banking, nasabah dapat melakukan berbagai macam transaksi perbankan seperti transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, pembelian produk atau layanan, pengajuan pinjaman, pembukaan deposito, dan pengecekan saldo rekening. Selain itu, nasabah juga dapat memantau aktivitas perbankan mereka, mengunduh laporan transaksi, dan mengakses layanan pelanggan bank secara online. Dan yang terakhir, layanan internet banking biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, token atau kunci keamanan, dan autentikasi 2 faktor untuk melindungi data pribadi dan keuangan nasabah. Internet banking memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja dengan mudah dan nyaman tanpa perlu datang ke kantor cabang bank secara fisik. Sekian. Permisi Ibu, saya ingin mengkonfirmasi terkait tugas yang Ibu berikan untuk diupload melalui Instagram. Bagaimana jika tugas tersebut dalam bentuk video yang dimana durasinya cukup lama, dimana untuk mengupload melalui akun YouTube? Karena YouTube tersebut memiliki cukup durasi yang sangat lama dibandingkan dengan media sosial lain seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Penggunaan media sosial saat ini sangat pesat. Media sosial dapat menjadi ruang publik yang dapat bernilai positif jika dimanfaatkan dengan bijak. Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, media sosial harus digunakan secara bijak. Ada beberapa hal penting yang perlu dipikirkan sebelum berbagi konten di media sosial, yaitu privasi, akurasi, dan properti. Kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar privasi atau membuat konten secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain, tanpa seizin yang bersangkutan. Akurasi, nah yang sering membuat konten, pastikan konten tersebut konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi dengan sumber lain, kredibilitas media dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan hoax atau fitnah. Yang berikutnya, properti. Kita harus saling menghargai hasil karya orang lain di dunia digital, entah dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun video. Menggunakan contoh mengenai penyampaian pesan atau tugas saat ini sangat mudah dan cepat. Tidak perlu seperti dulu harus melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Cukup memanfaatkan teknologi saat ini pengiriman surat atau tugas dalam menggunakan email atau media sosial lain seperti YouTube. Jika menggunakan sosial media seperti YouTube, hanya untuk penyampaian informasi dalam bentuk video saja, dan YouTube memiliki durasi waktu yang sangat cukup lama. Seperti yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu dalam penggunaan YouTube untuk memenuhi tugas Latsar. Waduh, udah waktunya Zoom nih. Persiapin dulu deh. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka aplikasi Zoom. Setelah itu, klik join. Masukkan meeting ID dan nama kita dan klik join. Atau bisa langsung klik link tersebut. Silakan menunggu. Berikut adalah tampilan awal. Klik icon tersebut jika ingin berbicara dan ingin menampilkan wajah. Jika ingin mengubah background, klik choose virtual background. Pilih background yang diinginkan. Jika ingin merubah nama, klik rename dan tulis sesuai nama yang diinginkan.
Jika hendak presentasi atau share screen, pastikan presentasi sudah terbuka, klik share screen dan pilih PPT tersebut. Maka tampilan akan seperti ini. Jika hendak mengakhiri presentasi, klik stop share. Jika hendak mengakhiri Zoom, klik end.